Nah dari situ kok nih kerasa ya. Nah sampai pada akhirnya teman ngirimin foto tuh, kebetulan pas lagi tag adalah yang beberapa yang ngambil gambar gitu. Tapi yang saya heran tuh yang 30 menit itu yang diputer-puterin dengan arah jalan yang sama gitu. Dengan arah jalan yang sama dan banyak pabrik kosong di situ. Kosong, terbengkalai lagi. Terbengkalai. Ya sama seperti yang sebelumnya saya nggak bisa ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini gue bikin video opening baru karena kemarin di video yang lama ada gangguan teknis. Nah, pada malam hari ini gue telah kedatangan salah satu narasumber yang mana dia akan bercerita tentang kejadian horornya di masalah perojolan. Tetap digemas, gelap malam story. Ayo bang, sehat bang? Insya Allah sehat. Ini dari Jakarta Selatan gimana bang? Aneh dari Antasari bang. Antasari, Cipete Utara. bos jauh juga perjalanan ya. Makanya itu hampir 1 jam ya kan. Sempat hujan juga. Ini seharian apa bang? Sehariannya kalau untuk sekarang sih cuman ojek online sih ya. Boleh bang, masalah misterinya diceritain bang. Kalau untuk masalah misteri, ada beberapa sih yang di ojek online sama. Saya juga punya YouTube. Itu sempat saya wawancara satu band ya. Satu band indie lah, alternative rock di Jakarta. Dan wawancara tersebut itu ada di sebuah rumah. Oh kayak podcast juga gimana tuh? Jatuhnya sih ya bisa dibilang podcast. Podcast iya. Ngundang tamu lah ya. Itu setelah ngeband kan, habis itu kita interview. Jadi pada awal mulanya sih kayak gimana ya, kayak nggak ada sesuatu hal apa gitu kan. Ada keganjilan lah. Nggak ada. Berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi setelah selesai syuting, selesai tag, kebetulan itu saya juga sebagai editor juga kan tuh, yang ngedit. Nah pas di edit tersebut itu 2 kali gagal. Kenapa tuh? Entahlah, itu masih belum apa sih namanya, masih belum tahuan lah ya. Belum tahuan. Masih nyari penyebabnya. Iya. Tapi dari video tersebut kejanggalannya ya itu ada suara keanehan kresek. Dan di situ tuh posisinya kipas jauh dari mic ya kan. Itu suara kresek hampir terus-terusan di awal sampai akhir video. Kayak berbenturan energi gitu. Iya. Nah dari situ kok nih kresek ya. Nah sampai pada akhirnya teman ngirimin foto tuh. Kebetulan pas lagi tag adalah yang beberapa yang ngambil gambar gitu. Di balik layar lah tuh ya. Dan di situ kok kayak ada yang nongol muka satu. Kan posisi saya kan saya pembawa acaranya misalnya. Itu di posisi sebelah kiri dan bintang tamunya tuh kayak narasumbernya sebelah depan saya lah, berbaris. Itu posisi sosok muka tersebut ada di sebelah kiri frame video tersebut kan. Di kiri kamera lah pokoknya. Itu sosok apa? Entahlah, itu pokoknya sosoknya seperti orang Jepang atau apa. Tapi masih ada nggak dokumentasi ini? Dokumentasi masih ada. Ntar kalau sananya itu biar gua kirimin ke ini yang gua taruh di video ini. Iya. Biar bukti ya kan. Biar bukti. Kalau itu benar-benar real. Kita tuh nggak ngarang-ngarang. Jadi pas ini kok pas di bagian sayanya itu tuh ngeblur gitu. Pure ngeblur.
Jadi diganti nama muka dia. Dan narasumber saya tuh semuanya jelas. Yang ngeblur tuh pas bagian saya doang. Tapi pas lagi apa sih potes itu nggak ketahuan, pas di fotonya baru ketahuan. Iya, pas dikirimin foto baru ketahuan. Kalau yang pas dieditnya itu sih, itu cuman suara-suara, kayak entah itu suara apa, energi atau apa. Jadi suaranya kresek. Tapi sosok laki-laki itu. Entahlah. Saya juga kan, saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngebaca atau gimana, cuman bisa ngerasain doang. Terus Bang, kira-kira ada lagi nggak nih pengalaman yang Itu masih di sekitar situ sih, masih yang saya masih wawancara satu band itu. Jadi usut kediaman tersebut memang bukan terkenal angker sih. Sampai yang punya rumah tersebut tuh emang bener ada katanya. Penunggunya di situ. gitu. Tapi sebelum acara itu tuh udah dikasih tahu nggak sama yang punya rumah nih? Kalau di sini tuh ibaratnya ya angker lah. Emang. Jadi kata dia kan dia ada 1, 2, 3 lantai. Jadi di tempat studionya ada. Untuk tempat studionya itu di lantai 2. Dan yang paling berasa sih sebenarnya yang di lantai 3-nya. Itu yang paling berasa, iya. Mungkin jarang dihuni kali ya? Mungkin karena di paling atas itu. Ada nggak nih kejadian horor lain selain cerita tadi? Kalau untuk kejadian horor, paling pas waktu lagi ngojek online ya. Oh, ojek online. Oh, sekarang profesi. Ya, lumayan lah Bang buat sampingan. Kalau untuk sekarang sih lebih ke fokus. Ya, penting halal ya kan daripada nyolong. Iya betul. Ayo Bang. Jadi itu kejadian di daerah Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Saya dapat orderan tuh dari Pamulang 2. Itu nganter cowok sih, laki-laki. Itu ke daerah sana. Selesai nganter dia, saya dapat orderan food di daerah sana. Orderan food yang pertama masih aman. Sampai pada akhirnya masuklah tuh orderan bawa orang lagi tuh. Tapi pada saat penjemputan, saya lihat di Maps sekitar 10 menit jarak dari posisi saya ke penjemputan orang tersebut. Sampai menurut perkiraan Google Maps 10 menit lah. Jadi kan itu posisi setengah 12. Entah terkenal emang daerah situ atau banyak portal ya. Itu daerah setiap gang itu portal semua. Jadi kan masuknya lewat pintu utama kan jatuhnya. Oke, saya lewat pintu utama. Tapi kok nih 10 menit kayak berkesan saya muter-muterin di daerah situ aja. Oh, kayak dikederin gitu. Bener, kayak dikederin. Tapi itu kan di map itu kan ibaratnya ada nih. Anda dikit lagi nyampe nih ya. Iya gitu. benar. Jadi saya lihat Maps lewat sini, oke ikutin. Karena kan Jakarta Barat saya ibaratnya belum terlalu hafal daerah sana. Kok, wah ini nggak ada jalan. Saya muter lagi. Udah begitu aja terus sampai tapi dengan jalan yang sama. Iya. Nah ini kebetulan customernya tuh saya chat cuman balas iya, udah itu doang. Balasnya iya doang di awal. Ya udah saya cari. Itu kurang lebih saya nyari alamat tersebut sekitar 30 menit. Lebih dari estimasi yang Maps tunjukin. Sampai pada akhirnya tuh kurang lebih 3 menit lagi lah dari Maps, Google Maps itu kan. Saya tanya sama orang, "Bang, ini alamat tersebut ada nggak gini?" Oh, di situ udah nggak ada rumah. Kosong. Itu jatuhnya kayak tempat lapak, kayak tempat-tempat timbunan sampah begitu, Bang. Maksudnya kayak apa? Kayak bantar gebang apa kayak rumah-rumah pemulung nih? Kayak suatu bantar gebang gitu, kayak timbunan sampah gitu. Oh, jadi melompong gitu aja, cuma sampah-sampah doang. Dan di Maps juga dia nggak ada jalan, sama sekali nggak ada jalan. Nah itu foodnya? Itu bukan food, itu saya jatuhnya jemput orang. Oh, jemput orang.
Namanya kalau seingat saya sih namanya nggak apa-apa ya karena kan nggak kenal orangnya ini kan. Namanya Oh, perempuan. Nah, waktu saya chat pertama ya cuma balasnya iya doang. Tapi pas sorry nih Bang. Tapi dari akhir penyebutan itu ketemu nggak sama perempuan itu Bang? Enggak. Itu setelah orang bilang itu udah nggak ada rumah. Itu sekarang jadi tempat penimbunan sampah. Ya udah langsung saya cancel. Logikanya masa ya kan gitu main gituan gitu. Makanya itu zaman modern masa bukan zaman modern sih. Entah mungkin makhluk halusnya udah bisa main order aplikasi gitu mungkin. Tapi yang saya heran tuh yang 30 menit itu yang diputer-puterin dengan arah jalan yang sama gitu. Dengan arah jalan yang sama dan customer-nya tuh nggak bawel. Ya hitungannya dia terima lah ya kan. Iya, nggak bawel. Mau lama, penting jemput. Gitu. Walaupun nihil nggak ada orangnya gitu ya. Entah itu orderan fiktif atau apa. Tapi pas selesai saya cancel, ada sih sesuatu yang di belakang tuh kayak berasa berat gitu kan. Di belakang tuh kayak berasa berat gitu. Jadi beda lah kayak kita bawa motor sendiri gitu kan. Pas di belakang emang nggak ada orang tapi berasa berat. Kayak ada yang bonceng. Udah sih itu aja. Sekitar jarak kurang lebih saya keluar dari daerah situ udah enteng lagi. Nih Bang, bukan nanya lagi nih. Ada nggak nih pengalaman misteri nih di luar ojek online atau di ojek online nih selain kisah tadi? Kalau untuk di luar ya yang pertama yang wawancara itu. Terus kalau untuk ojek online sih ada beberapa lagi Bang sebenarnya. Boleh Bang, kita berbagi cerita nih sama pemirsa. Untuk kisah selanjutnya ini di perojolan ya. Itu masih sore sih jatuhnya, sekitar jam 8 lah, jam 8 malam. Itu saya di suatu RSUD dapat orderan dari jemputnya di daerah perumahan sekitar 1 kilo lah dari RSUD tersebut kan. Saya datang sampai ke titik jemput, agak lama sih memang nunggu orang tersebut datang kan. Sekitar 2-3 menit dah tuh. Tapi di chat balas-balas terus. Sampai pada akhirnya si penumpang ini datang, Mas anterin saya ke daerah sana lah pokoknya. Oke, saya anterin. Kira dia cerita gini, Mas ini saya sebenarnya mau nyembuhin ya. Mau nyembuhin orang yang lagi ada masalah, kena gangguan lah pokoknya. Dia kerjanya emang kayak gitu, kata dia begitu kan. Kayak paranormal juga nih. Urut sambil nyembuhin nyembuhin lah pokoknya. Nyembur lah ya. Nyembur ya. Jadi sepanjang jalan saya ngobrol-ngobrol kayak gitu sampai pada akhirnya tuh hampir sedikit lagi sampai ke rumah yang pengen dia sembuhin ya. Itu saya ngelewatin jalan, emang jalan umum sih jatuhnya. Tapi pada saat itu kan agak gelap mungkin karena malam lah. Ini si penumpang saya bilang, Mas agak cepet, kata dia gitu kan. Saya langsung merinding. Agak cepet kenapa kak? Gitu kan. Nanti saya jelasin. Udah akhirnya saya agak ngebut. Nah udah masuk komplek, udah masuk perumahan yang pengen dituju, dia baru cerita. Tadi di sebelah kanan itu ada kebun kosong. Di situ banyak mas. Banyak makhluk kata dia gitu kan. Karena saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa apa, cuman bisa ngerasain ya paling merinding gitu kan. Oh iya bener ada. Udah akhirnya cerita. Akhirnya dia sampai. Saya bingung kan nih baliknya lewat situ lagi kan pasti kan.
Yaudah, Sendiri lagi ya? ih sendiri lagi. Nggak ngajak penumpang ya kan? Ya udah akhirnya saya balik. Saya kan punya apa sih namanya, punya media sosial juga lah. Ya udah saya iseng juga kan akhirnya, daripada saya bete, saya iseng, saya rekam tuh. Saya rekam lewat jalan. Lu videoin nih? Iya, saya videoin lewat jalan tersebut. Saya nggak ngeliat apa-apa, tapi ya itu cuman merinding doang. Merinding doang. Dan sampai pada akhirnya saya tunjukin ke teman saya yang bisa. Dia bilang di situ banyak ada sosok pocong, ada kuntilanak. Untung nggak bisa ngeliat tuh Bang ya. Untung nggak bisa ngeliat. Wah, kalau ngeliat pingsan lu. Itu sampai customernya bilang gini, Mas, mau saya bukain. Terus saya baliknya sendirian, Bu. Oh, perempuan tuh customernya. Perempuan. Di situ sih cuman itu aja. Oh iya nih Bang, tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih sebelum podcast yang lu nyasar di kuburan nih. Boleh tuh Bang, biar pemirsa juga tahu nih kisah-kisah lu nih selama jadi ojol. Emang bener ya, pengalaman di ojek online itu banyak lah kisahnya kan. Entah itu misteri, entah itu senang duka atau ini kan. Jadi yang nyasar ke kuburan itu sebenarnya itu saya nganter orderan makanan. Jadi nganter orderan makanan. Untuk alamat sih jelas, customernya jelas. Jadi itu di daerah Jakarta Selatan sih masih. Daerah Manggarai. Karena kan saya waktu itu baru sekitar 3 bulan masuk ojek online. Jadi entah saya masih pemula lah ya. Iya, entah saya belum fasih baca maps atau apa. Belum fasih daerah itu juga. Jadi saya nganter makanan. Pada awalnya sih jalanan biasa, kayak jalanan masuk perumahan. Dan tiba-tiba kok makin lama makin sepi. Tapi emang kayak perumahan? Kayak perumahan. Di awal emang bener masuk perumahan. Masuk perumahan. Saya ikutin maps, tetap ikutin maps tuh. Ikutin. Pada akhirnya tiba-tiba kok ini kayak kuburan. Langsung itu masuk kuburan? Iya. Jadi sebelum kuburan itu ada jalan setapak. Terus saya masuk. Karena maps jalannya lewat situ kan. Saya masuk. Kok itu kayak kuburan? Terus untuk rumah customernya masih sekitar 2 kilo lagi dari itu. Saya mau maju, bingung juga kan. Saya mundur, nggak ada orang. Mau ditanya kan, bisa lewat atau enggak? Ya udah akhirnya saya sempat stuck di situ sekitar 3 menit Bang. 3 menit? 3 menit. Itu lu stucknya di kuburan? Di kuburan. Nah, jadi saya pengen tanya sama customer tersebut, nih lewat jalan sini bisa atau enggak? Karena kalau saya muter itu makan jarak sekitar 3 kilo. Kalau saya muter dari area tadi. Jadi dibales tuh sama customernya, bisa Mas. Tapi Masnya berani nggak, kata dia gitu kan? Karena daerah situ emang kayak merinding. Karena daerah situ memang suka ada beberapa penampakan. Sering kejadian gitu? Sering kejadian. Ibaratnya yang dialami sama ojek online juga apa sama warga-warga sekitar? Sama warga sekitar sih jatuhnya. Dan saya juga kan, yang namanya ojek online kan pasti baru lah lewat situ. Iya kan? benar. Saya pengen tanya nggak ada orang, gimana ya, namanya kuburan. Yaudah saya kira saya lewat situ kan. Saya beraniin lewat situ. Jalan sekitar 50 meter lah lewat jalan setapak samping kuburan tuh. Kan kita apa sih namanya, kayak kalau ada sesuatu kan pasti ngerasa Bang. Kita perhatiin, kayak kita merinding gitu ya kan. Kita merhatiin dulu nih, merhatiin lirik-lirik kuburan gitu kan. Itu kayak ada entah sosok apa gitu kan. Itu di sebelah kanan saya tuh.
pokoknya saya nggak bisa ngeliat, cuman bisa ngerasain doang. Yang jelas di situ saya merinding. Udah akhirnya saya ngebut sejadi-jadinya, dan pada akhirnya makanan itu ya berantakan tuh sempat jatuh. Karena lu ketakutan itu ya. Iya. Karena jalan setapak dan nggak rata. Akhirnya saya ambil makanan tersebut, waduh berantakan. Ya udahlah, sejadi-jadinya saya langsung cabut gas. Saya bilang ke customer mereka, maaf, ini makanannya sempat jatuh gini-gini karena saya tadi ngerasain sesuatu di pas lewat kuburan tersebut. Kata dia, udah nggak apa-apa. Ya akhirnya saya pulang langsung muter dah, nggak mau lewat situ lagi. Iya. Jadi untuk pengalaman lewat kuburan sih ada beberapa, tapi yang menurut saya paling serem yaitu yang di Manggarai tadi, yang di daerah Jakarta Selatan. Yang ada penampakan itu. Iya. Ngerasain sosok yang kayaknya ada yang ngeliatin gitu kan dari sebelah kanan. Perlu dipantau gitu ya. Padahal posisinya benar-benar nggak ada orang, namanya kuburan gitu kan. Iya. Ya, paling situ cuma jangkrik ya kan, warga aja. Ya paling yang lebihnya itu, malah gitu kan. Sebenarnya sih ada lagi sih Bang yang saya disasarin di tengah-tengah sawah. Tengah-tengah sawah. Bener, tengah-tengah sawah. Itu maling ojek juga. Iya. Jadi saya dapat orderan. Ini boleh ceritain nih? Boleh Bang, siap. Ini saya dapat orderan dari Kemang. Dari Kemang daerah Jakarta Selatan. Itu saya nganter koper 3. Yang besar 1, yang sedang 1, sama yang kecil 1. Jadi 1 koper tuh dimasukin ke koper yang gede. Jadi 1 itu nganternya ke daerah Cikupa Tangerang. Wah, kalau namanya saya baru di ojol gitu kan, ngeliat argo gede gitu kan, jarak jauh, ya udah saya bawa. Akhirnya saya bawa, Kak, ini kok barang sebanyak ini, kan saya tanya tuh ke customer, barang sebanyak ini kok nggak di nggak order pakai mobil gitu kan? Nggak Mas, kata dia gini. Oh ya udah, saya di situ tuh nggak banyak ngomong lah. Iya. Pada akhirnya saya bawa dan masuk daerah kawasan industri. Ini boleh nyebutin namanya? Ya nggak apa-apa. Itu bener-bener baru masuk situ. Itu sekitar pukul jam 10 malam lah. Jam 10 malam. Lewat kawasan industri tersebut. Dan banyak pabrik kosong di situ. Kosong, terbengkalai lagi. Ya sama seperti yang sebelumnya saya nggak bisa ngerasain, saya nggak bisa ngelihat, cuman bisa ngerasain. Ini banyak. Makhluknya banyak. Karena sepanjang jalan saya langsung merinding. Ya, pasti kan kita feeling ya kan? Iya. Karena respon badan kita nih masih energi lain lagi. Saya lihat, saya nengok. Aduh, pabrik kosong. Udah akhirnya saya ngebut dan sampai pada akhirnya masuk perumahan. Oke, jalurnya enak, masuk perumahan. Sekitar 500 meter, jalan mulai menyempit nih. Waduh, ini masih ada jalan apa enggak? Itu depan udah sawah Bang. Sawah, bener-bener sawah. Dan di sebelah kirinya itu udah jalan tol Serang lah, Merak. Tapi posisi yang map itu menunjukkan ke arah situ. Lewat situ. Tapi sawah itu mesti ada jalan apa gimana? Ada jalan, bisalah untuk 1 motor. Dan kalau misalnya papasan ya paling ketemu sudut sama sudut, itu baru bisa lewat. Iya. Saya masuk jalan tersebut, mau nanya sama siapa? Tengah-tengah sawah. Dari situ masih belum ngerasain sesuatu sih, karena pure cuman lihat sawah depannya, sama di kejauhan kelihatan kayak lampu kayak ada rumah gitu kan.
Oke, saya jalan sampai nemu ada motor lewat di depan saya. Entah itu mungkin orang yang dari rumah situ kan, udah lewat. Mas mau kemana, kata dia gitu kan. Ini Pak, saya mau nganter koper atas nama ini. Di situ ada rumah. Oh iya ada. Itu rumah ada sekitar 3 buah rumah. Itu di sekitar situ? Enggak, di ujung sawah. Di ujung sawah bener ada rumah. Iya. Ya udah, saya jalan. Tetap masih lewat jalan tersebut kan, jalan setapak tengah-tengah sawah. Ada pohon, entah itu pohon apa. Yang jelas saya nggak berani ngelihat ke pohon tersebut. Ke arah pos. Gede itu pohon, Bang. Pohon nggak terlalu gede sih, sekitar 10 meter lah. Itu di tengah-tengah sawah kan, namanya pohon gitu kan, tengah sawah. Udah, saya nggak berani lihat atas. Saya fokus ke jalan setapak tersebut. Jadi kayak ngerasa kejanggalan tuh di sini, Bang. Setelah saya ngelewatin pohon tersebut, ini koper yang bukan nggak ada isinya sih. Ibaratnya yang beratnya nggak seberapa, tiba-tiba jadi berat. Jadi berat. Beratnya itu kayak saya gonceng orang yang, maaf ya, yang agak gemuk, agak gede. Beratnya segitu? Beratnya segitu. Dia masuk ke situ kali ya? Waduh, saya kurang tahu dah itu. Yang jelas di situ saya merinding. Pokoknya sepanjang masuk ke rumah tersebut saya merinding. Sekitar jarak 500 meter sebelum nyampe rumah dia, itu udah garingan lagi. Cuman sesaat doang. Ya perkenalan kali ya. Dan pas sampai rumahnya, ya gak kecewa sih, karena yang punya rumah juga enak. Jadi ngejelasin gini sampai akhirnya saya balik tuh ditemenin sama dia. Dianterin ke depan. Iya. Karena takut terjadi apa-apa mulu ya. Itu, tengah sawah lagi. Iya. Pokoknya pengalaman misteri yang saya alami tuh di ojek online ya, itu benar berasa, Bang ya. Oke guys, mungkin itu aja cerita dari teman gua, pengalaman dari ojek online-nya. Gua akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.